Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di konten Mas Agi. Hari ini konten Mas Agi ingin berbincang-bincang bersama seorang senior dari PBSI, ya seputar tentang perjalanan beliau sepanjang perkuliahan dari awal dia masuk. Apa sih kegiatan di PBS ini, terkhusus laki-laki. Ada yang cerita dia kerjanya jadi kuli mahasiswa, kuli di malam hari. Kok bisa ya? Ini sudah bersama saya Bang Riko Sudrajat dari angkatan 17. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Slow aja ya. Apa kegiatan Bang? Kalau sekarang sih baru selesai itu masa kegiatan PLP di SMK Telkom Pekanbaru. Aman? Insya Allah aman. Belum tinggal nilai lagi, belum aman. Skripsi aman? Itu nanti aja. Oke, bahas tentang kegiatan kampus terus laki-laki. Dari awal abang masuk sampai sekarang apa ada perubahan dari abang? Apa yang abang rasakan? Apa abang terkejut pas masuk di PBSI ini, tidak sesuai ekspektasi atau melebihi ekspektasi? Kalau bicara tentang kuliah di luar akademis ya, berarti seperti kegiatan kita di luar Ya. masa waktu belajar itu ya. Sebenarnya apa yang abang pikirkan waktu sebelum masuk ke dunia kampus tentu berbeda gitu, karena abang pikir dulu kuliah ini hanya sekedar masuk dan belajar, tidak jauh berbeda dengan masa-masa seperti SMA gitu. Cuman sewaktu pertama kali mulai dari PKKMB itu, lebih tepatnya pada saat upacara 17 Agustus, karena kan di angkatan kami itu angkatan 2017 ada kegiatan upacara 17 Agustus itu untuk mahasiswa baru, diwajibkan hadir itu kan. Ya sama tuh. Sama kayak kalian 18, 19 dan 20 karena pandemi kan. Corona, kan. Jadi tidak ada kegiatan itu gitu. Dilanjutkan dengan PKKMB. Nah, di situ abang lihat bahwa ada organisasi kampus yaitu HIMA. Di situ abang mulai tertarik dengan kegiatan non akademis gitu, karena di masa SMA abang juga aktif di beberapa ekstrakurikuler seperti PR, Pramuka dan PMR. Di sana sebenarnya awalnya abang ada niat untuk melanjutkan Pramuka di universitas gitu, tapi karena abang lihat HIMA, abang coba kenal dulu HIMA, di mana abang-abang angkatan 15 tuh, yang bawa abang ada Bang Rama, Bang Fauzan, Bang Towi dan Bang Adib dan beberapa abang-abang yang lain dan serta kakak-kakak. Di situ awal pertama kali abang keluar malam di HIMA, datang ke kampus itu nonton bola bareng, nonton Indonesia tuh. Oh, nobar di Indonesia kampus. 2017. Itu cuma datang untuk nobar tuh pulang. Cuma untuk nobar. Tuh pulang. Sambil makan sama-sama nonton Indonesia. Habis itu pulang. Berarti dulu abang apatis ya? Bisa dibilang ya sebenarnya kayak kuliah, pulang. Soalnya abang dulu kan kalau tempat tinggal abang ngontrak sama abang sepupu. Dulu abang pikir kayak gimana caranya bisa fokus akademis saja gitu. Jadi pulang kuliah, singgah ke pasar, belanja, masak di rumah. Oh keren ya, rajin ya. Nah, itu awal abang. Sekarang udah nggak ada lagi ceritanya. Jadi dulu tuh abang berarti nggak pernah tidur di kampus ya? Memang nggak terpikirkan untuk tidur di kampus? Belum ada seperti itu. Awal abang bisa nyaman berlama-lama di kampus karena apa? Apa karena ada kegiatan yang membuat memang harus bermalam di kampus? Awal abang nyaman karena kayak abang kan mungkin ada kawan-kawan SMA dan yang sama-sama kuliah di Pekanbaru, dan dengan gaya bergaul atau gaya
gimana ya istilahnya untuk keluar atau mainnya itu abang nggak nyaman gitu karena mereka pergi ke tempat-tempat yang abang rasa tidak nyaman seperti Oh iya, kayak iya. karena abang kurang nyaman dengan nongkrong di mall segala macam itu nggak nyaman gitu. Jadi Terlalu high class ya. terlalu Oke, high oke, class oke. apa nggak cocok kayak gitu kan. Awak low class. Jadi Minum apa? Kopi. minum torpedo. Jadi dari situ lah bang, mulai dari nobar tadi itu mulai diajak abang-abang 15 Oh mulai dekat lah. mulai dekat atau kayak kalau misalnya ada kegiatan Kampus. main-main lah ke kampus gitu kan. Di situ abang belum ada tuh masih takut-takut Masih malu, masih segan. segan. Iya iya. Kalau maba kan masih ada segan, takut. Apalagi belum paham kalau di kampus nih ada suasana malam yang berbeda dari suasana siang. Kalau kayak kita sekolah kan ya hanya siang, kalau malam Siang, itu lain malam. waktu kita ekstrakurikuler ada kemah atau kayak mana. Sampai nya itu bulan bahasa, kegiatan bulan bahasa. Awal maba, bulan bahasa maba. Bulan bahasa 2017 program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Di situ kami sering untuk mengadakan kegiatan persiapan di malam hari, itu khusus untuk cowok ya. Jadi mungkin kalian udah ngerasain juga Ya, kayak mana ya, yang 18, 19, ini 2020 kayaknya nggak ada kesempatan, nanti semoga di praktikum ada kesempatan. Jadi di awal 2017 kami mulai terjun di bulan bahasa. Di situ walaupun kami kerja dan berkeringat segala macamnya, cuman ada suasana yang have fun gitu, yang memberikan kenyamanan gitu. Abang lihat, abang masih kerja pulang gitu, kayak kerja Ya. misalnya datang siap sholat isya kan, mulai kerja jam 11 jam 12 pulang lagi ke Berarti memang dari kos. awal maba tuh abang memang di BBS ini kerjanya memang malam ya? Kalau untuk khusus Ya. apalagi kalau ada acara-acara praktikum. Kebanyakan untuk laki-laki itu malam, Atau karena bisa. kalau siang kan lebih banyak kayak bantu aktivitas yang cewek-cewek, misalnya entah itu ngurusi panggung atau acara iya, segala iya, macam kan butuh tenaga laki-laki juga. Jadi kalau untuk kayak menokok itu kita eksekusi malam hari. Pantas ya laki-laki kalau masuk kuliah tuh jarang mandi pagi. Karena kita kerja malam, Nah. pulang jam 5. Nah, itu dia tuh kan. Pulang Langsung malam. pergi Ya, mau- kuliah. Kan mau nggak mau lagi kan udah. Itu apa nggak kaget? Pas awal-awal baru masuk tiba-tiba ditambah dengan kegiatan yang memang sebetulnya nggak bagus kan untuk kita datang malam-malam kerja, padahal malam itu untuk istirahat setelah selesai kuliah. Nah itu awal-awal apa abang nggak berontak atau merasa kayak kok gini, apa harus malam kerjanya gini apa nggak bisa dibagi sore setelah kuliah? Kalau untuk awal kayak apa lebih Ngikut aja atau gimana? karena tertarik gitu. Oh, Pengen iya. tahu dulu apa sih yang kegiatan-kegiatan kampus ini kayak. Soalnya kalau abang awal-awal masuk itu memang betul-betul kayak pulang selesai kuliah mandi sampai sore, siap sholat maghrib, selesai mandi itu paling keluar ke minimarket minum dan segala macamnya, duduk, besok pulang lagi tidur kayak gitu aja. Jadi kayak ada satu hal yang monoton yang rasanya membosankan gitu. Ya betul. Jadi kayak pengen cari tahu suasana baru di lingkungan kampus gitu. Terus itu abang mulai ikut di persiapan bulan bahasa. Cuman abang belum ada untuk coba-coba tidur kampus, itu memang belum ada. Berarti awal abang tidur kampus pas kapan? Pas acara mulai? Waktu hari sudah mendekati hari H, kurang lebih itu pokoknya Amin 3, Amin 2, Amin 1 itu kayaknya udah ada gitu. Yang pasti itu Amin 1. Karena kan kalau untuk cowok PBSI apalagi angkatan 2015, 16, 17 zaman abang ya, awal maba kami ada standby untuk malam gitu, karena sound segala macam persiapan Ya, itu kan ya. udah dipasang kayak di panggung utama kita kan udah dipasang segala macamnya. Jadi bagi tugas untuk masing-masing jaga. Nah di situ abang nemuin hal baru lagi nih, ada senior, ada alumni, seru gitu. Jadi kayak walaupun kita kerja cuman ada menarik karena pasti akan ada cerita-cerita baru. Makanya abang nyaman dengan abang-abang itu karena mereka coba ceritain lagi apa yang
udah pernah mereka alamin gitu. Iya, iya. Cerita-cerita mereka selain akademis lah gitu, karena abang sendiri kalau untuk akademis memang kurang tertarik gitu, karena untuk cerita tuh emang yang non akademis lebih Iya, menarik kan. lebih enak pengalaman yang bukan non akademis kan. Berarti awal-awal abang tidur kampus mulai dari acara BB, terus berlanjut nyaman sampai sekarang. Sebenarnya kalau untuk aktivitas di kampus yang non akademis, abang ada pasif itu di persiapan praktikum sastra tahun 2018, praktikum sastra ke 25 kalau nggak salah, 26 atau berapa, Itu praktikum 18. 2018. Kenapa tuh? Karena kayak apa aja ya, entah apatisme dari abang sendiri atau mungkin Apa bukan abang yang jadi itu ya, CO perlengkapan? itu tahun 2019 18 berarti kami maba ya? kalian maba. Tapi kalian belum masuk. Iya, Praktikum iya, iya. dulu, baru penerimaan mahasiswa baru 2018. Oh, berarti sebelum kami masuk ya. Karena kurang nyaman atau ada hal yang membuat satu hal mungkin entah ada bentrok atau selisih paham sesama angkatan atau ada yang Lebih tepatnya kayak dari persiapan dari awal bulan bahasa dan segala macam itu, abang kayak ngelihat kayak ada sesuatu yang nggak nyaman sama abang gitu. Ada banyak orang hal yang yang nggak nyaman atau apa yang nggak nyaman? lebih ke beberapa sikap lah gitu, beberapa sikap yang tidak menyamankan gitu. Dan itu disayangkan ada juga dari rekan-rekan dan beberapa abang-abangnya gitu kan. Tapi di situ abang mungkin lebih karena sudah ada rutinitas baru gitu, karena itu kan ada jeda pulang kampung kan, Oh ya, di jeda dengan libur semester. Jadi kan udah berhenti nih segala aktivitas di dunia kampus, mulai pulang kampung. Di situ pulang kampung kembali lagi ke Pekanbaru itu kayak memang udah jarang aja di kampus gitu. kayak beda kan suasananya kan. Udah Pas baru kayak, keluar ada dari- suasana baru iya, gitu. pulang dari kampung tuh kayak mau menyesuaikan ke kemarin kayak dulu Nah tuh itu mungkin agak susah. susah lagi gitu, Iya, karena betul. kita kan baru. Apalagi udah abang-abang yang sering kita jumpai pas malam tuh udah itu kan udah lepas kan, udah nggak jadi masuk aktif lagi, jadi tinggal kita sama yang di atas satu angkatan sama kita itu kan, mungkin bisa jadi. Tapi kalau awal abang masuk Hima itu sampai abang bisa jadi wakil bupati itu apa abang mau atau itu kenapa abang menerima itu? Terus apa abang ingin lebih tahu tentang Hima atau gimana? Awal magang di mana? Dulu magang di divisi kaderisasi. Divisi kaderisasi. Oh berarti magang di divisi kaderisasi pas pergantian tahun pengurus langsung jadi wakil gitu. Ya, Itu bupatinya siapa bang? Bang Tengku Zamri dari angkatan 2016. Oh iya, pas kami maba tuh berarti Ya, penyambutan. kalian maba kan namanya nyambut. Oh iya. Rombongan yang kuliah umum di Stadion Mini itu ada Bang Sami. Stadion Mini. Bagian Oh yang SNPTN ASN, ya. ya, ASN. Iya. Nah itu ngapa bang bisa jadi wakil? Karena beberapa polemik. Kayak gimana ya? Cerita awalnya kan abang magang di divisi kaderisasi. Di situ abang juga nyaman dengan Hima, cuman kan itu tadi terjeda di beberapa waktu setelah libur semester sampai dengan di persiapan praktikum. Ya. Abang balik lagi nih, tertarik lagi gitu lihat sama Hima. Bosan juga dengan rutinitas abang cuma di kos aja, pulang ke kos, buka laptop nonton anime kayak gitu terus mutar, terus bosan. Akhirnya diajak lagi ke kampus sama kawan-kawan sama abang-abang kan, ikut lagi di praktikum sastra, menjadi bagian juga di magang divisi kaderisasi. Itu abang kayak ada hal baru aja, beda sama ekstrakurikuler yang abang laksanakan sebelum-sebelumnya gitu, karena bidangnya juga beda, fokusnya beda kan. Di situ abang tertarik, dan di situ juga dapat kawan-kawan yang memang mungkin sepemikiran gitu lah, sejalan, sampai dengan
abang rasa abang ada cuman kutipan bahwa dari abang-abang itu untuk meneruskan dan menjaga rumah kita gitu. Abang pikirkan itu karena akan ada mahasiswa baru 2018. Jadi gimana sih rasanya kalau kita nggak ada tuh rumahnya gitu. ikut menjaga rumah kita lah gitu istilahnya. Iya, Membentuk dan menjaga rumah kita. Di situ karena dari cerita-cerita abang-abang itu tadi angkatan 15, 16 cerita mengenai mahasiswa baru kan seperti mereka nyambut kami angkatan 17. Begitu juga kami antusias menyambut angkatan 2018. Jadi itulah disitulah mulai semangat sampai dengan di sidang suksesi tahun 2018 itu kan pergantian dari Bang Tantowi Yahya dan wakilnya Bang Rio Arjuna. Bang Rio. Bergantilah dengan Bang Tengku Sabri sebagai bupati dan abang sebagai wakil bupatinya. Berarti itu secara apa kan? Secara voting, secara musyawarah kan? Lebih tepatnya terpilih ke situ. Lebih tepatnya secara musyawarah. Secara musyawarah. Terpikir nggak sama bang kalau kita cowok dikit nih dari PBSI cuman mungkin satu angkatan paling banyak itu 12 lah. Angkatan sekarang udah berkurang, ada yang 7, ada yang 6. Tapi kenapa di prodi kita sendiri itu ada 2 acara yang besar yang memang butuh tenaga cowok yang juga besar. Sedangkan kita prajurit kita cuman sedikit, kurang banyak. Nah, apa abang nggak merasa berat dengan hal seperti itu atau memang itulah adanya, mau nggak mau dijalani? Ini kalau berbicara perihal acara atau kegiatan besar di PBSI, abang sendiri karena sudah melalui hal-hal yang tadi, tentu merasa nyaman bahwa memang harus kayak manapun keadaannya gitu. Dengan hanya jumlah laki-laki yang minim, kita harus memaksimalkan itu dengan istilah. Kalau ada abang senior juga dari PBSI mengatakan bahwa cewek itu tidak boleh manja, tapi juga laki-laki tidak boleh menyerahkan segalanya ke cewek gitu. Jadi walaupun mereka dituntut untuk kuat, kita laki-laki jangan semena-mena gitu. Jadi kita tetap peduli juga dengan, jangan dibiarkan juga kalau misalnya cewek angkat meja tuh kita biarkan aja. Ya dia kuat gitu, cuman nggak mungkin kita biarkan aja. Kalau nampak sama kita pasti harus kita bantu juga gitu. Lebih kayak gitu. Jadi walaupun dengan laki-laki yang minim, kita juga harus bisa buktikan bahwa program studi PBS ini mampu melaksanakan kegiatan besar yang tidak kalah dari program studi lainnya gitu. Dengan jumlah laki-laki yang banyak gitu. Walaupun kita cuma dikit, tapi kita juga bisa buat olimpiade yang memang tingkat nasional, berkualitas dan setidaknya tingkat bersaing gitu kan. Universitas lah kan. Kita lanjut ke Hima. Abang sekarang tahun lalu kan jadi ini nih kaderisasi. Ada nggak yang abang sesalkan, hal yang abang inginkan tetapi tidak tercapai seperti kan tujuan kaderisasi ini untuk merangkul, memantau bukan cuman anggota Hima saja, tapi seluruh mahasiswa PBSI. Tujuan dari kaderisasi ini harus tahu dalam atau luarnya di PBSI ini apa masalahnya, apa problematikanya, biar sama-sama diskusi, sama-sama menyelesaikan. Apa ada yang membuat abang menyesal, entah abang mengambil langkah yang salah atau keputusan yang salah pas selama menjadi kadif dulu? Ada satu hal yang kayaknya abang pengen laksanakan tapi belum sempat terrealisasikan, itu apa istilahnya ya, kalau ada namanya program kerja itu sehari bersama maba gitu, dan yang terrealisasi itu hanya mahasiswa baru bersama pengurus Hima. Tapi yang abang inginkan itu sehari bersama mabanya mahasiswa baru, itu sehari PBSI, seluruh mahasiswa PBSI bersama mahasiswa baru. Jadi nggak cuma nanya anak Hima, juga ada yang di luar Hima itu, senior, alumni ataupun dosen itu bisa ikut juga di acara itu gitu. Jadi satu kegiatan besar yang mempertemukan seluruh
keluarga besar PBSI dan mahasiswa baru kita. Jadi mahasiswa baru ini tidak hanya mengenal kakak-kakak dan abang-abangnya yang di HIMA, tapi juga kakak-kakak yang di luar HIMA dan serta senior serta alumni gitu. Tapi kan itu susah untuk direalisasikan karena kesibukan dari beberapa mahasiswa juga, mungkin karena capek karena kuliah sampai sore, terus ada kegiatan hima, jadi mereka lebih banyak berpikir sudahlah mau istirahat aja, nggak mau ikut-ikut itu. Mungkin karena dari hal pemikiran seperti itu sehingga lebih banyak kegiatan-kegiatan hima ini diikuti cuma pengurus hima, bukan seluruh mahasiswa. Apalagi ketika kita di proker sehari bersama maba, bagus sih tujuannya, tapi gimana tuh biar semua itu sadar, mahasiswa itu sadar kalau ini kegiatannya untuk sama-sama, bukan cuman untuk pengurus hima aja. Soalnya kalau kita berpikir kan, kalau misalnya cuma untuk pengurus hima, nanti yang anak-anak maba ini lebih dekat ke pengurus hima. Nanti lebih lain ceritanya ketika kakak-kakak yang bukan masuk hima, bukan pengurus hima, itu tidak, maksudnya kurang dikenal atau kurang dekat lah sama mabanya, nanti bisa bentrok, bisa ngomong dari belakang, bisa saling menghibah, ya kan? Ya itu dia. Itu. Ya itu tadi, karena hal-hal seperti itu yang kayak supaya tidak terjadi lah hal-hal yang seperti itu. Jadi ada perselisihan antara adik dan kakak dan segala macamnya. Jadi abang coba itu karena abang lihat di program studi lainnya, HMJ hima lainnya itu mereka berhasil untuk melaksanakan itu gitu. Di luar yang di dalam FKIP ataupun di luar FKIP mereka berhasil gitu. Karena melihat juga bisa dikatakan senior dan alumni kita juga nggak tinggal diam kalau memang ada kegiatan yang mengajak mereka. Justru mereka apresiasi gitu, karena mereka juga dijadikan bagian dari kegiatan kita gitu. Mungkin karena itu sekarang kegiatan apalagi terkhusus laki-laki ini kita makin kurang lah kan minat untuk sama-sama kegiatan di hima ini. Apalagi kayak dari mulai sekarang nih, tahun ke tahun ini lebih kurang terasa kebersamaannya pas ada acara seperti BB atau pratikum. Mungkin karena satu setiap tahun itu ada perbedaan sifat, memang itu udah jadi karma, kutukan, atau karena apa tuh bisa kan kita sadari kan dari semenjak awal-awal sekarang ini minat dari itulah, apalagi terutama di cowok-cowoknya tuh kurang untuk emang sama-sama itulah menyelesaikan acara BB ini, pratikum, misalnya acara besar kita tuh jarang mau sampai bersama-sama gitu di kampus. Apa tuh penyebab bangkrut dari bang? Itulah yang mau lihat, kayak kalau bicara tentang apa tadi istilahnya ada kutukan ya gitu. Ya, kutukan. Kalau kutukan tadi ada satu cerita lucu yang abang-abang tuh juga pernah cerita, kalau dari setiap angkatan tuh pasti akan ada hilang cowok satu. Itu abang dengar dari yang angkatan 13? Pasti. Ya. Itu diculik atau karena dia sendiri ngilang? Kadang hilang tanpa kabar, kadang hilang ya berkabar. Iya. Abang yang dapat cerita pasti itu dari angkatan 13, 14, 15, 16, 17, di 18 berhenti. Jadi di 13 ada hilang, 14 ada, 15 ada, angkatan 15, 16 ada, 17 angkatan abang sendiri ada, 18 berhenti. Di 18 berhenti, nggak ada lagi. Jadi ya udah berakhir lah itu gitu. Rupanya ya memang berhenti kan. Ya. Nah di 19 pun aman juga, tidak ada yang kayak gitu lagi. Dan tentang perbedaan setiap tahunnya, itu yang kayak abang rasakan, jadi kayak makin abang ke atas gitu kan, makin menjadi abang, kok perbedaan nih. Ya berbeda sama abang masa ngerasa berbeda pas awal-awal abang jadi maba, dikontrol sama dibawa sama senior atas 13, 14, 15 dan sebagainya. Setelah abang jadi senior nih,
abang yang bawa tapi kok nggak sama seperti yang abang jadi maba rasanya. Ya gitu Pasti kan. ada perbedaan nggak sih? Perbedaan kayak apalagi kan yang angkatan 18, 19 itu hanya jumlahnya di bawah 10 Iya. kan, jadi nggak Kurang, terasa keramaiannya gitu. Kalau kami kemarin tuh di Almaba itu masih terasa lah gitu namanya, karena masih juga ada alumni dan senior yang menghadiri masih aktif gitu, kan, masih aktif. sering datang kampus. Cuman mungkin karena udah Berumur, memang ada kesibukan, pekerjaan dan segala macam, mereka udah fokus ke kehidupannya sendiri. berarti mungkin karena faktor sekarang ini, apalagi kan kita juga nggak bisa membersami-sama 20 untuk sama-sama kayak mungkin 20 juga belum merasakan kan sebenarnya ada BB tapi cuman via online daring. Nah, mungkin bisa kita bawa lagi atau kita terapkan di pas di praktikum selanjutnya. Satu nih bang, terakhir harapan abang kedepannya untuk PBS ini, hima terusnya laki-laki. PBS ini kan abang juga mau sebentar lagi selesai. Nah, saya bang meninggalkan rumah yang udah lama abang tunggu, abang jaga. Harapan abang untuk laki-laki yang penerus lah menjaga rumah nih. Kalau harapan abang sendiri ke pastinya adalah bahwa supaya hima ini benar-benar menjadi wadah gitu. Jadi cuma tidak hanya hima saja yang memang aktif untuk kegiatan-kegiatan program studi, jadi ada juga yang non hima juga ikut serta gitu. Itu satu harapan abang. Selain itu ya abang harap juga kalian yang laki-laki ini kan yang masih aktif di perkuliahan angkatan 18 yang paling atas disusul dengan 19 dan 20 mengharap bisa serasi gitu, menjalani kehidupan kampus terlepas itu akademis maupun non akademis, kalian bisa sama-sama jalan itu, semoga berjalan dengan baik gitu. Jadi tetap sama-sama juga untuk 2020, semoga di praktikum sastra bisa ambil bagian langsung gitu. Ya, jadi bisa. Karena kalau untuk kita persiapan bulan bahasa kan lomba online, jadi tidak banyak persiapan yang terasa gitu. Jadi mengharap semoga di praktikum sastra nantinya 2020 bisa ambil bagian langsung, dan 2020 juga semangat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan, dan 18 dan 19 jangan pula sampai kendor semangatnya. Tuh. Jadi berharap kalian teruskanlah gitu. Ambil yang baik dari kami, jangan dibawa yang buruknya gitu. Biarkan jadi pembelajaran untuk kalian apa yang buruk yang pernah kami lakukan. Jadi setidaknya setiap tahun ke tahun tuh pasti ada perubahan, pasti ada dampak baiknya setiap tahun. Dampak baik, ya, dampak buruk. pasti ada perubahan setiap tahun itu. Semoga kedepannya PBS ini makin maju, kita kompak lagi di hima, bisa lebih baik lah setiap tahun ke tahun ya, seperti itu bang yang kita harapkan sama-sama. Dan cepat selesai corona nih biar kita bisa offline lagi kuliah, kegiatan sama-sama, latihan, proses untuk kegiatan-kegiatan besar. Oke, para YouTuber, para YouTube, para penonton konten Mas Agi, terima kasih telah menyaksikan, telah meluangkan waktunya untuk menonton konten Mas Agi ini walaupun sebentar. Mungkin bisa diambil apa yang baik dari obrolan kami ini dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Bila ada salah-salah kata, saya dan Bang Riko mohon maaf. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.